fashion itu salah satu penyumbang sampah 5 besar di dunia ya gitu, dan polusinya macam-macam, dari prosesnya, dari airnya, dari yang udah jelas pasti dari sampahnya gitu. Karena setiap detik di seluruh dunia orang tuh membuang pakaian. Kalau kita bicara sampah terbanyak masih plastik piecesnya, tapi kalau sampah terberat 55,9% adalah sampah tekstil gitu. Jadi itu kan besar banget ya gitu. Dan sebenarnya kita semua juga harus tahu bahwa tekstil itu sebenarnya masih bisa diolah, bisa kita upcycle, bisa. Jadi nggak harus jadi bagian dari sampah yang merusak lingkungan dan akhirnya merusak kesehatan kita gitu. Dulunya satu hari bisa masuk sekian potong atau 10 potong, sekarang ini ya 2 potong, jauh menurunnya. Ya banyak juga orang beli baju jadi, ya yang keduanya juga celana ada yang lebih murah, ya kan, jauh. Dan waktu itu saya pernah ke Sungai Ciliwung. Itu di sepanjang Sungai Ciliwung dari Bogor sampai Jakarta itu sampah fashion banyak sekali. Dan sampah fashion itu termasuk yang susah untuk dibersihkan karena dia kan kalau udah kena ranting, udah robek-robek itu dia udah susah kan untuk udah jadi apa ya, kayak jadi benang-benang gitu. Jadi proses pembersihannya tuh cukup PR gitu. Dan di TPS kita juga Bantar Gebang itu juga dia udah tercampur kan dengan makanan, dengan plastik dan sebagainya gitu. Dan ini semua kalau bergabung mereka akan menghasilkan gas metana yang tidak baik buat kesehatan kita semua gitu. Mungkin kalau kita bicara sampah tekstil yang kurang baik untuk lingkungan itu di hasil akhirnya adalah polyester. Karena bahan polyester itu kita ketahui mengandung plastik. Jadi artinya dia tidak bisa hancur dan mengeluarkan mikroplastik, di mana mikroplastik nanti kalau masuk ke laut atau ke sungai dia akan masuk ke dalam ikan atau ke dalam air. Kemudian ikannya kita makan, jadi kan kita yang kena penyakit. Dan kita tahu bahwa plastik itu mengandung karsinogenik, di mana dia membuat kesehatan kita cukup terganggu. Ada beberapa penyakit seperti penurunan imunitas tubuh, kanker, dan masih banyak lagi. Fast fashion itu di mana berproduksi berdasarkan kuantitas. Kemudian kalau fast fashion itu tidak mengindahkan misalnya segi kemanusiaannya, pekerjanya tidak menerima upah yang sesuai gitu, atau misalnya bahan yang dipakai juga tidak ramah lingkungan gitu. Jadi biasanya mengandung polyester atau plastik, seperti itu salah satunya fast fashion. Kalau slow fashion itu mereka lebih memikirkan produksi untuk pemakaian masa yang panjang, di mana pakaian itu tidak mengikuti tren, jadi bisa dipakai sampai setahun bahkan selamanya gitu. Kemudian bahannya juga dipikirkan apa yang hasil akhirnya tuh tidak menjadi sampah abadi dan mencemari lingkungan gitu. Terus mereka juga memperhatikan kemanusiaannya, para pekerjanya, siapa yang mengerjakan, itu semuanya menjadi sebuah konsep yang cinta bumi ya. Dampak fast fashion tuh
Wah, banyak sekali ya. Efeknya sangat banyak, khususnya dalam kehidupan manusia, juga dalam sampah yang dihasilkan juga gitu. Itu pengaruh yang terus berputar-putar deh di situ. Hal simple, misalnya zaman dulu orang lebih banyak yang bikin baju atau pergi ke penjahit gitu. Sekarang dengan adanya fast fashion yang harganya lebih menarik dan lebih terjangkau, orang nggak mau repot-repot pergi ke penjahit untuk pikir bajunya apa gitu. Dengan fast fashion kan tinggal pilih mau yang mana dan harganya nggak bikin kita pikir-pikir panjang gitu. Dan kalau bosan udah tinggal buang aja, beli lagi yang baru gitu. Awal mulanya saya itu belajar di Pasar Majestic, ya kan, kira tahun 63. Ya, belajar dari dasar, ya sampai ya bisa lah sampai begini. Kira-kira tahun 78 saya buka sendiri. Dari tahun 95 sampai tahun 2005 cukup bagus. Kalau hitungannya itu dalam seminggunya ya dapat ada 100 potong dulunya 100 potong, ya kan. Itu ya sama orang kerja ya per potong, jadi bukan per hari per potong. Ada yang kelar 3 potong satu hari, ya kan. Cuma dulu tenaganya agak lebih banyak dari sekarang. Dulu sampai 12 orang, sekarang cuma 6 orang. Ya, nggak ada maksudnya. Ya, tapi dia kalau model itu dia mesti ada bahan lagi untuk itu, dia mesti besar. Nah, ini kecil sekali. Kalau itu gimana aja biar bisa kepake itu? Ya, ini ngemuat maksudnya. Ya itu makanya kalau itu kan mesti ada bahan lagi, ya kan? Kalau ini memang sudah ada dari sananya. Ya. Ini nggak ada sisanya, ya kan? Ada sisanya. Pesanan belakang ini agak sedikit menurun dari standar biasa. Ya kira-kira berapa lagi, mungkin karena ada kopi begini jauh sekali menurunnya. Ya, di separuh dari biasa. Ya, separuh, bahkan lebih. Itu penurunan itu dari konsumen. Ya, banyak juga orang beli baju jadi. Ya, yang keduanya juga celana ada yang lebih murah, ya kan? Jauh. Orang kita kan lebih percaya di mereknya merek mahal, merek bagus, ya kan? Nah, itu aja. Jadi kalau kami seluruhnya penjahit domestik ini kita bilang ya kebetulan juga saya ini ya karena orang yang agak tertua kita arahkan mutunya, kita rapikan dan janji juga lebih tepat dari biasa kita bilang. Ya sebetulnya ada takut, ya kan? Tapi kita nggak boleh takut, ya kan? Kalau kita takut kan jadi kita mundur kan. Kami sering setiap setahun sekali kita selalu membuat pameran. Karena dengan pameran kita bisa bercerita dengan gambar, dengan foto, dengan visual, dengan kata-kata, dengan data gitu. Itu lebih mudah gitu dan kami belajar dari orang-orang yang datang gitu, mereka semua sangat senang karena mungkin mereka udah tahu, kita ya semua udah tahu, tapi kita perlu diingatkan kembali gitu. Dan kadang-kadang orang juga ingin peduli atau melakukan sesuatu tapi nggak tahu mesti kemana atau mesti apa gitu. Kok nggak tanya dong, ini tuh pameran apa ya? Jadi karena Jakarta itu darurat sampah dan tahun ini kita sudah tidak bisa mengirim sampah lagi sebenarnya ke tempat pembuangan sampah kita di Bantar Gebang. Makanya saya bikin pameran ini untuk berbagi cerita bahwa
memilah sampah itu penting sekali. Jadi kita memilah dari kantong plastik, kertas, pakaian, kosmetik, itu semuanya kita pilah dan diusahakan nggak dikirim ke Bantar Gebang lagi. Bercerita tentang produk kita, bercerita tentang apa yang kita lakukan itu perlu sekali, baik di sosial media pada saat membeli. Sesederhana misalnya setiap orang membeli pakaian kami itu sama dengan satu pohon ditanam di Leuser gitu. Jadi itu kita ada informasinya dan kita juga bisa bercerita kepada yang membeli. Itu membuat orang jadi teringat kembali gitu bahwa penting untuk menjaga bumi, dan setelah membeli mungkin mereka akan melakukan hal yang lain lagi gitu, seperti misalnya mulai membawa botol minum sendiri atau misalnya tidak menggunakan sedotan gitu. Beli pakaian baru itu kan menyenangkan hati ya, tapi penting sekali untuk kita berkonsumsi dengan lebih bertanggung jawab. Misalnya memilih pakaian yang bahannya nantinya bisa hancur dan tidak menjadi sampah abadi. Jadi mungkin sebaiknya tidak menggunakan polyester. Terus kemudian pilihlah pakaian yang bisa dipakai sampai selamanya. Jadi tidak mengikuti tren tertentu, tapi dia timeless, dia trendless. Kita sedang berproses 2 tahun ini untuk mencari lagi solusi dan teknologi gimana caranya supaya kita bisa lebih bertanggung jawab lagi sebagai label gitu. Dari hulu ke hilir ya, kita berusaha gitu. Mudah-mudahan dalam 2 tahun menjadi lebih baik lagi. Misalnya kita mencari bahan-bahan yang recycle, karena selama kita menggunakan bahan yang baru itu kan artinya kita menggunakan lahan tanah, kita menggunakan air yang banyak gitu, dan kita tahu bahwa air itu kan mulai problem ya gitu. Tapi bila kita menggunakan sesuatu yang sirkular atau recycle, artinya kita tidak berproduksi dengan sesuatu yang benar-benar baru lahir. Berusaha tidak menggunakan bahan yang mengandung binatang. Terus kita juga fokusnya menggunakan kain-kain yang tidak mengandung polyester, seperti ada organic cotton, linen, dan tencel gitu. Jadi dan kita mendaya guna ulang atau upcycle gitu. Jadi sisa-sisa perca itu kita nggak buang, tapi kita bikin lagi jadi pakaian, jadi tas, jadi dompet, jadi macam-macam lah gitu. Yang penting dia tidak terbuang gitu. Dan terakhir kita juga menggunakan bahan recycle. Jadi ini bahan recycle ini terbuat dari sisa-sisa perca dari konveksi, kemudian diproses ulang menjadi kapas, dan kemudian jadi benang, dan kemudian ditenun kembali menjadi kain yang baru. Mungkin kalau cara memperpanjangnya bagaimana caranya, misalnya kan kadang-kadang kita juga bajunya udah bolong atau apa, jangan langsung dibuang, tapi dijahit, dibenerin, atau diganti kegunaannya. Misalnya dari kemeja atau kaos jadi kantong belanja. Sekarang kan kita tidak menggunakan plastik, jadi kantong belanja. Atau kalau saya di rumah suka jadi sarung bantal, atau jadi mainan binatang peliharaan kita gitu. Jadi kita berusaha memperpanjang selama-lamanya sebuah pakaian itu.
Sebenarnya kita dari awal memang tidak memproduksi dengan bahan polyester. Jadi kita juga udah dari awal juga membuat sesuatu yang trendless ya. Tapi itu mungkin dilakukan dengan nggak sadar gitu bahwa itu sebenarnya bagian dari menjaga lingkungan gitu. Kami sendiri, saya tidak berani gitu menyebutkan bahwa kita adalah brand yang sustainable gitu, karena mungkin brand yang sustainable adalah kita nggak pakai baju sebenarnya gitu, karena prosesnya itu semuanya semakin kita tahu itu bikin ada efeknya terhadap bumi kita ini gitu. Contohnya misal kain katun gitu. Kain katun itu kan sebenarnya udah termasuk kategori yang cukup ramah lingkungan karena dia hasil akhirnya tidak menjadi sampah, dia bisa terurai dengan sendirinya dengan tanah gitu. Tapi dalam prosesnya itu dia menggunakan air yang banyak sekali. Itu kita selalu mengatakan kita berusaha untuk menjadi label yang lebih bertanggung jawab, dimana kita memikirkan dari desain itu sampai hasil akhir gitu. Kita mencoba melakukan yang namanya circularity gitu. Biasanya kan linear ya, satu garis lurus. Jadi dari desain, produksi, pakai, buang gitu. Dengan circularity itu kita memikirkan supaya dia jangan terbuang gitu, tapi dipakai lagi, di upcycle atau di recycle gitu. Jadi masa pakainya diperpanjang sebisa mungkin gitu. Jadi kita sampahnya diambilnya setiap berapa hari sih? Sekitar ada 10 karung. Oke, itu apa, sampah plastik apa sampah kertas? Campur sih plastik. Kalau pakaian kurang lebih ada 7. Udah ada 7, banyak ya? Sampah plastik kira-kira ada, botol plastik ada 2 karung. Oke. Nah terus mereka nanti ekosistem ngambilnya per berapa hari? Kalau kita kasih tahu? Iya, kalau kita kasih tahu. Ini udah sempat diambil? Belum? Baru malam ini baru. Oh, mereka malam ini mau ngambil. Oke. Ini kan ini bukan tentang menyelamatkan bumi. Ini tentang menyelamatkan kita dan generasi yang mendatang. Dan kebetulan saya mempunyai brand fashion sejauh mata memandang gitu. Dan saya pikir itu bisa jadi sebuah kendaraan yang saya gunakan untuk menceritakan masalah ini gitu. Potong besarnya kami simpan, sebagian nanti kalau yang 60 cm kami bikin untuk celana pendek kalau siapa yang membutuhkan. Kalau yang ancur-ancurnya sore-sore diambil jam 5 kami sudah buang, diambil sama pembersih. Ini sebagian ini batik-batik ini sekarang banyak yang minta untuk bikin masker. Banyak sekali. Artinya orang minta sisa bahan untuk bikin masker, Pak, dibilang ya kami kasih dan kami sediakan. Kalau perubahannya sekarang ini lebih menurun, lebih parah istilahnya, kalau orang pasar lebih parah. Memang kalau kita bandingkan dengan dulu dengan sekarang jauh berbeda. Ya kan, biayanya tidak, ya agak sedikit menurun sekarang ini. Kalau dulu istilahnya ya jauh lebih ini kan. Kalau sekarang ini ongkos dengan ongkos sekian sama orang kerja sekian, ya yang penting kita utamakan orang kerja dulu. Kalau bagi saya orang kerja dulu. Jadi tidak mengurangi untuk orang kerja, ya kan. Jadi memang keuntungan pribadi ya sedikit menurun dari biasa. Jadi karena ordernya kurang, otomatis kan semuanya kita. Karyawan juga dikurangi ya kan, juga kasihan sama karyawan. Kalau hanya jahitnya satu kan nggak memadai, nggak memungkinkan ya kan. Ya kalau ditanya tantangannya berat, ya kan berat. Ya kita itu di pasar begini kan semuanya, kalau yang orang yang mengontrak itu agak berat, banyak yang pada tutup ya kan. Tapi kalau dia punya tempat sendiri masih bisa bertahan, alhamdulillah itu aja. Banyak kalau tantangannya itu banyak ya kan. Banyak yang sudah disegel, banyak yang sudah tutup. Istilahnya orang pasar itu bagi kami banyak yang gulung tikar.
setiap satu hari Jakarta sendiri itu menghasilkan sampah yang volumenya kira-kira setara dengan besarnya Candi Borobudur. Itu kan banyak sekali ya, dan itu adalah sampah kita semua gitu. Dan masih layakkah kita berdiam diri? Saya rasa kita semua sebagai manusia harus memulai dari diri sendiri dengan hal-hal kecil, karena hal kecil itu efeknya sangat besar untuk masa depan kita semua. Khususnya di kota-kota besar ya, fast fashion itu masih menjadi produk utama ya, karena di pertokoan itu semuanya kan ada label-label dari luar gitu. Jadi dan harganya juga sangat menggoda gitu. Kita semua ini kan sebenarnya seperti seperti tamu yang datang ke bumi ya. Jadi kita harus datang dan pulang dengan sopan, tidak meninggalkan sampah, tidak meninggalkan kehancuran gitu. Dan sebenarnya udah terjadi kehancuran ya, dan kita adalah generasi yang menjadi bagian dari penghancuran ini gitu. Jadi kenapa enggak kita menjadi generasi yang berusaha untuk berubah.